Yuk naik cepetan ke pura, dah telat ini tahu. Ya, tunggu sedikit nu nyemak HP nih. Adi sih nggak bunga di. Menapa anggon mebakti? HP gini ngetange. Apa saja yang harus kita bawa saat ke pura? Ketika kita hendak bersembahyang ke pura, tujuan kita yaitu untuk menghaturkan bakti dan juga rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena hal itulah, hal-hal yang wajib untuk kita bawa saat bersembahyang ke pura yaitu sarana persembahyangan. Nah, apa saja sarana persembahyangan yang harus kita bawa? Sarana persembahyangan yang pertama adalah bunga, di mana bunga memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai simbol Tuhan atau siwa. Jadi ketika puja kramaning sembah, bunga ini diletakkan pada sela-sela cakupan tangan, lalu disumpangkan pada telinga dan juga kepala. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana persembahan, di mana bunga ini akan diletakkan pada sesajen atau canang yang akan dihaturkan. Bunga yang digunakan untuk sembahyang adalah bunga yang masih segar, di mana dengan syarat bunga yang tidak baik dipersembahkan adalah bunga yang layu, bunga yang gugur karena angin atau sudah pada masa gugurnya, kemudian bunga yang berulat dan bersemut, dan juga bunga yang tumbuh di kuburan. Sarana persembahyangan yang kedua adalah kuangen. Nah, kuangen berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar wangi, di mana maksud atau arti dari kuangen ini yaitu memiliki tujuan untuk mengharumkan atau mewangikan nama Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kuangen ini memiliki arti atau menyimbolkan ketajaman pikiran, menyimbolkan Tuhan Yang Maha Esa, lalu menyimbolkan aksara suci Omkara, di mana sampian dari kuangen ini menyimbolkan nada, kemudian kojong dari kuangen melambangkan Arda Chandra, dan juga uang kepeng yang ada pada kuangen melambangkan windu. Kojong kuangen terbuat dari daun pisang, di mana daun pisang ini dibuat membentuk kerucut, lalu dipotong di bagian ujungnya. Sedangkan sampian kuangen terbuat dari daun janur, di mana sampian kuangen ini melambangkan simbol nada yang ada pada aksara suci Omkara. Yang digunakan untuk metanding kuangen adalah kojong kuangen, lalu sampian kuangen, plawe, porosan, lalu berbagai macam bunga, dan yang terakhir yaitu uang kepeng. Langkah yang pertama yaitu letakkan plawe di dalam kojong kuangen, lalu disusul dengan porosan silih asih yang menjadi lambang dari ketulusan dan juga tanpa pamrih dalam mempersembahkan sesuatu. Lalu pasang sampian kuangen, kemudian isi dengan bermacam-macam bunga. Bunga pada kuangen merupakan simbol dari rasa cinta kasih dan rasa bakti.
Setelah bunga tersusun, pasang uang kepeng di atas bunga yang sudah ditata. Uang kepeng ini melambangkan sesari atau sarining manah. Nah, selain itu, uang kepeng berfungsi sebagai penembus segala kekurangan yang ada. Ketika kita ke pura, kita akan menghaturkan canang. Nah, canang ini adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sundaram, tujuan yang indah, sundaram atau keindahan. Di mana canang ini berasal dari dua suku kata, yaitu ca yang artinya indah dan nang yang artinya tujuan. Canang sari adalah bentuk persembahan yang paling kecil akan tetapi memiliki peranan yang paling penting di berbagai upacara persembahyangan keagamaan Hindu. Alas dari canang sari terbuat dari daun janur. Untuk metanding canang sari, dibutuhkan yang pertama yaitu plawe. Plawe juga biasanya disebut dengan daun kayu.
Kemudian porosan. Porosan terdiri dari 1 atau 2 potong sirih. Lalu letakkan bunga di atas porosan. Bunga yang berwarna putih atau yang berwarna pink bisa disusun ke arah timur sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Iswara. Kemudian bunga yang berwarna merah disusun ke arah selatan. Lalu bunga yang berwarna merah disusun ke arah selatan sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Brahma. Lalu bunga yang berwarna gelap disusun pada arah utara sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Wisnu. Lalu bunga yang berwarna kuning disusun ke arah barat sebagai lambang perwujudan kekuatan Sang Hyang Mahadewa. Yang terakhir, letakkan kembang rape di tengah-tengah dari bunga yang sudah disusun tadi. Ini sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Pancadewata. Sarana persembahyangan yang berikutnya adalah dupe atau wangi-wangian yang dibakar. Ini memiliki tujuan yaitu untuk sebagai perantara pemuja dengan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai penciptanya. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai saksi terhadap upekara atau persembahan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk memusatkan pikiran agar lebih khusyuk dalam bersembahyang. Ini dia sarana yang wajib untuk dibawa saat sembahyang ke pura.